Tepat ketika semua orang di keluarga Li mengkhawatirkan Li Guanxin tiba-tiba melirik Yang Xuanfeng di luar arena seni bela diri. Yang Xuanfeng, hati-hati, awalnya aku bermaksud menggunakan jurus ini melawanmu, tetapi hari ini aku akan menggunakan Fang Lin untuk melatih kemampuanku terlebih dahulu. Li Guanxin meraung. Perkataannya mengejutkan semua orang yang berada di luar tempat tersebut. Yang Xuanfeng mengerutkan kening, bertanya-tanya trik apa lagi yang Li Guanxin miliki. Li Guanxin memegang pedang berkepala harimau di tangannya. Walaupun dia tidak dapat melihat di mana Fang Lin berada saat ini, dia tahu bahwa Fang Lin pasti sedang mengawasinya secara diam-diam, mencoba menemukan kelemahannya dan mengalahkannya dalam satu gerakan. Fang Lin, awalnya aku menyimpan jurus ini untuk menghadapi Yang Xuanfeng, tapi ternyata jurus ini layak untuk kugunakan padamu. Li Guanxin mencibir, dan tiba-tiba menggigit lidahnya, memercikkan darah. Jari-jari Li Guanxin langsung ternoda oleh darahnya sendiri, meninggalkan bekas berdarah di antara kedua alisnya. Mata spiritual, buka, Li Guanxin meraung bagaikan orang gila, dan tiba-tiba momentum dahsyat menyebar. Seluruh arena seni bela diri tampaknya telah menjadi dunia Li Guanxin. Berada di dalamnya, dia seperti seorang kaisar. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di dahi Li Guanxin, dan sebuah tatapan mata yang dingin muncul dari sana. Melihat ini, semua orang yang hadir berubah warna kecuali Li Zhendong yang sudah mengetahuinya. Saya benar-benar mengembangkan mata spiritual. Ya ampun, Li Guanxin ini sangat menakutkan. Begitu mata spiritual terbuka, Anda akan menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Li Guanxin ini bersembunyi terlalu dalam. Fang Lin akan kalah. Han Loyun dan Yang Jianye keduanya sedikit mengernyit dan menatap Li Zhendong yang memiliki ekspresi tenang. Keluarga Li benar-benar telah menghasilkan seorang jenius, yang bahkan lebih baik daripada dirimu saat itu. Han Loyun berkata, nadanya tidak dapat mengatakan apakah itu kekaguman atau sesuatu yang lain. Yang Jianye tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, kekuatan yang ditunjukkan Li Guanxin saat ini memang menakjubkan. Xuanfeng, apakah kamu pernah melihat Li Guanxin menggunakan mata spiritualnya sebelumnya? Yang Jianye memandang Yang Xuanfeng yang terdiam di samping dan bertanya. Yang Xuanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah bertarung dengannya 3 kali, dan dia tidak pernah menggunakan mata rohnya. Mungkin dia tidak dapat menggunakannya sebelumnya, dan baru-baru ini mengolahnya. Namun, mungkin juga dia telah menyimpan kekuatannya. Sekarang mari kita lihat, bisakah kau mengalahkannya? Yang Jianye bertanya, menantikan jawaban Yang Xuanfeng. Yang Xuanfeng merenung sejenak, dengan sedikit rasa percaya diri di wajahnya bahkan jika ada mata spiritual, aku punya cara untuk menghadapinya. Oke, Yang Jianye tidak bertanya lagi. Jawaban Yang Xuanfeng sudah memuaskannya. Pada saat ini, di arena seni bela diri, mata spiritual Li Guanxin di dahinya terbuka, dan cahaya redup menyambar, memindai seluruh arena seni bela diri. Aku melihatmu. Li Guanxin meraung dan menebas suatu tempat dengan pedangnya. Di tengah energi pedang yang melonjak, sosok Fang Lin akhirnya muncul dan dia tidak bisa lagi bersembunyi. Ledakan. Fang Lin terkena energi pedang dan mundur berulang kali. Bayangan Po Yue yang menutupi seluruh tubuhnya menjadi redup. Fang Lin diam-diam terkejut. Kekuatan Li Guanxin memang tidak bisa diremehkan. Dia begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membuka mata rohaninya. Yang disebut mata spiritual adalah salah satu kekuatan supranatural yang terdapat dalam tubuh fisik seorang pendekar. Semakin cepat dibuka, semakin besar manfaatnya bagi prajurit, dan potensi pengembangan di masa mendatang akan luar biasa. Secara umum, bahkan di antara mereka yang telah memasuki Tianyuan, sangat sedikit yang dapat membuka mata spiritual mereka. Hanya prajurit yang telah mencapai alam urat spiritual di atas Tianyuan dan membuka 72 meridiannya sendiri yang dapat membuka mata spiritualnya dengan lebih mudah. Namun apabila mata spiritual dibuka di wilayah urat spiritual, 72 meridian dalam tubuh sudah terbuka, maka potensi berkembangnya mata spiritual akan menjadi sangat minimal. Oleh karena itu, membuka mata spiritual sebelum mencapai alam urat spiritual adalah pilihan terbaik. Fang Lin tidak menyangka bahwa Li Guanxin telah membuka mata spiritualnya di alam elemen bumi. Bahkan Yang Xuanfeng dan Han Xiaoxing mungkin tidak dapat mencapai ini. Ketika mata spiritual terbuka, seseorang dapat melihat menembus ilusi dan memahami semua kelemahan serta kekurangan lawan. Ini beberapa kali lebih kuat dari teknik pupil yang digunakan Li Guanxin sebelumnya. Terlebih lagi, mata spiritual itu sendiri memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan kekuatan satu pukulan cukup untuk menyebabkan tubuh fisik seorang prajurit tingkat 9 runtuh. Meskipun gerakan tubuh Fang Lin yang tanpa jejak sangat indah, namun itu langsung tidak berguna saat dia bertemu dengan mata spiritual. Bahkan dapat dikatakan bahwa Fang Lin memiliki banyak kelemahan ketika berdiri di depan Li Guanxin, yang memiliki mata spiritual.
Saya melihat dengan sangat jelas dengan mata ini. Tidak ada yang bisa luput dari pandangan saya. Li Guanxin mencibir, seolah-olah dia sudah menang. Fang Lin tersenyum pahit. Begitu mata rohaninya keluar, dia tahu bahwa kecuali dia menggunakan beberapa kartu truf yang tidak ingin dia ungkap, Li Guanxin pada dasarnya tidak akan terkalahkan. Terlebih lagi, Li Guanxin memiliki pedang berkepala harimau yang sangat kuat di tangannya. Ditambah dengan mata rohaninya, sulit dibayangkan ada orang di antara rekan-rekannya yang bisa menjadi musuhnya. Meskipun Fang Lin masih memiliki kartu truf, pedang merah darah dan tombak kuno merupakan benda tabu dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Adapun cara lainnya, menyingkapnya akan mendatangkan masalah besar baginya. Tetapi bahkan saat ini, Fang Lin masih tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, dan ekspresinya bahkan menjadi sangat santai. Fang Lin benar-benar bisa tertawa. Apakah dia gila? Kurasa dia menyerah pada dirinya sendiri. Begitu mata rohaninya keluar, dia akan tahu bahwa dia tidak sebanding dengan siapapun yang menantangnya. Siapa yang membuatnya begitu sombong hingga berani menantang jenius nomor 1 keluarga Li? Dia mencari masalah. Benar juga, kalau aku tidak memberinya pelajaran, itu artinya aku tidak menganggap serius keluarga Li. Semua orang di keluarga Li mencibir, memperlihatkan ejekan dan penghinaan terhadap Fang Lin. Semua orang di Sekte Zixia tentu saja sangat marah dan tidak mau, tetapi menurut mereka, Li Guanxin telah menggunakan mata rohaninya, dan meskipun Fang Lin masih memiliki kartu truf, dia mungkin bukan lawan Li Guanxin. Fang Lin, trik apa lagi yang kamu punya? Gunakan saja, kalau tidak kamu akan kalah telak dan total, dan kamu akan membawa aib bagi Sekte Zixia. Li Guanxin tertawa terbahak-bahak, dan saat mata rohaninya terbuka dan tertutup, tampak seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang melonjak. Fang Lin tersenyum dan memandang Li Guanxin dengan senyum yang sangat santai di wajahnya, bahkan dengan sedikit rasa jijik. Li Guanxin, apakah kamu belum merasakannya? Fang Lin berkata sambil tersenyum. Li Guanxin merasa bingung ketika mendengar ini. Aku tidak merasakan apapun. Apa yang sedang dia bicarakan? Mengapa begitu aneh? Semua orang di luar arena seni bela diri juga merasa sangat aneh. Pada saat ini, Fang Lin masih mengucapkan kata-kata tidak masuk akal ini. Apa maksudnya? Tiba-tiba, ekspresi Li Guanxin berubah drastis, dan wajahnya menjadi pucat. Ketika dia menatap Fang Lin lagi, kedua matanya dan mata spiritual di dahinya menunjukkan rasa takut. Fang Lin terkekeh sepertinya kau merasakannya. Li Guanxin memang merasakannya, dia diracuni tanpa menyadarinya. Pada saat ini, Li Guanxin merasakan dingin di sekujur tubuhnya, tangan dan kakinya mulai kaku dan mati rasa. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa darahnya tampaknya berangsur-angsur membeku. Apa yang kamu lakukan? Li Guanxin sangat marah dan menatap Fang Lin seolah ingin menelannya dalam satu gigitan. Fang Lin menggaruk rambutnya dan berkata dengan nada datar, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya mengoleskan sesuatu padamu. Apakah ini terasa enak? Li Guanxin sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak, tetapi dia masih merasa baik. Saya merasa sangat buruk. Otang pembawa sial, kau benar-benar terkutuk. Li Guanxin mengumpat dengan marah, wajahnya penuh dengan kengganan dan kebencian. Dia telah menggunakan mata spiritualnya dan hendak mengalahkan Fang Lin dengan paksa, tetapi dia tidak menyangka akan diracuni. Ini bagaikan sambaran petir bagi Li Guanxin. Di luar arena seni bela diri, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, dan banyak dari mereka memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Li Guanxin diracuni. Fang Lin hebat sekali. Dia benar-benar hebat. Bukankah ini terlalu berbahaya? Apa yang menyeramkan dari hal itu? Fang Lin adalah seorang alkemis, jadi dia harus memanfaatkan kekuatannya. Cara-cara tercela seperti itu tidak layak diterima di forum yang berbudaya. Keluarga Li tentu saja mulai memarahi Fang Lin, berpikir bahwa dia hina, tak tahu malu, jahat dan kejam. Tentu saja orang-orang dari Sekte Zixia langsung membantahnya. Para anggota keluarga kerajaan terdiam, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Bukankah ini terlalu dramatis? Tepat ketika Li Guanxin tampak yakin akan kemenangan, dia tiba-tiba diracuni. Hanya mereka yang mengenal Fang Lin yang tahu bahwa mereka harus berhati-hati saat bertarung dengan Fang Lin, jika tidak, mereka dapat diracuni kapan saja. Ini telah terjadi lebih dari sekali atau dua kali. Terlebih lagi, Fang Lin meracuni Li Guanxin sebelum dia membuka mata rohaninya. Jika tidak, setelah Li Guanxin membuka mata spiritualnya, semua tindakan Fang Lin tidak akan luput dari mata spiritual Li Guanxin, dan dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk meracuninya sama sekali. Sederhananya, hasilnya sudah diputuskan sebelum Li Guanxin membuka mata rohaninya, hanya saja Fang Lin menunggu sampai racunnya bereaksi. Meskipun racun yang digunakan Fang Lin bereaksi secara perlahan, namun begitu bereaksi,
racun itu sangatlah ganas dan dapat menyebabkan darah manusia membeku dalam waktu singkat, seperti membeku. Begitu semua darah di tubuhnya membeku, Li Guanxin akan mati. Engah, Li Guanxin menyemburkan darah, dan darah itu membeku menjadi gumpalan darah ketika jatuh ke tanah, yang terlihat sangat mengejutkan. Fang Lin tersenyum dan berkata, jangan terlalu bersemangat. Racun ini tidak akan berakibat fatal untuk sementara waktu. Kamu mungkin masih punya waktu 2 jam. Hargai saja. Apa, 2 jam? Aku hanya punya waktu 2 jam lagi. Li Guanxin merasa seolah-olah dia dipukul dengan keras. Dia benar-benar tertegun, seakan-akan tersambar petir, dan terjatuh ke tanah. Perhatikan pikiranmu. Li Zhendong segera menyerbu ke dalam arena bela diri, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung menghantamkan telapak tangannya ke arah Fang Lin. Dia sama sekali tidak punya keraguan, ingin membasmi Fang Lin di tempat dengan telapak tangannya. Han Loyun berdiri di depan Fang Lin tepat waktu dan menangkis telapak tangan Li Zhendong dengan lambaian lengan bajunya. Fang Lin sama sekali tidak takut pada Li Zhendong. Dia berkata dengan nada sinis, Patriark Li sangat sombong. Jika yang lebih muda tidak bisa mengalahkannya, apakah yang lebih tua harus maju dan memimpin? Li Zhendong melotot ke arah Fang Lin, serahkan penawarnya. Fang Lin mencibir, tidak ada penawarnya sama sekali. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mendetoksifikasinya sendiri, jika tidak, kamu hanya akan melihat darahnya membeku dan mati. Setelah kata-kata ini diucapkan, wajah Li Guanxin menjadi semakin pucat. Ketenangan dan keanggunannya yang dulu telah sirna sepenuhnya saat ini, yang tersisa hanyalah rasa takut terhadap kematian. Li Zhendong sangat marah, matanya penuh dengan niat membasmi Han Loyun, jika kamu tidak membiarkan dia menyerahkan penawarnya, aku akan menghancurkan sekte Xixiamu. Han Loyun berkata dengan santai, jika kamu mampu, datang saja. Li Zhendong menyerang dengan ganas seperti singa yang marah. Ketika pukulan itu dilakukan, seolah-olah ada gunung yang menekannya. Wajah Fang Lin berubah drastis. Jika dia menghadapi pukulan ini sendirian, dia takut angin dari pukulan itu akan menghancurkannya. Han Loyun memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia menunjuk jarinya dan tiba-tiba cahaya ungu muncul. Momentum pukulan Li Zhendong segera menghilang. Li Zhendong, kau terlalu lancang. Beraninya kau bertindak liar di istanaku. Yang Jianye berteriak keras. Dia tidak tinggal diam. Dia juga mengambil tindakan dan menamparkan Li Zhendong secara langsung dengan telapak tangan yang sangat kuat. Mata Li Zhendong memerah dan dia meraung marah saat menerima serangan telapak tangan yang Jianye. Apakah kalian berdua akan bekerja sama untuk menghadapiku, Li Zhendong hari ini? Wajah Li Zhendong tampak sangat jelek. Bahkan ketika menghadapi Han Loyun dan Yang Jianye, dia tidak takut sama sekali. Dia tidak takut, tetapi anggota keluarga Li yang hadir agak ketakutan. Kontes yang awalnya antara Fang Lin dan Li Guanxin telah berkembang sedemikian rupa sehingga 3 orang terkuat di kerajaan Qian telah mengambil tindakan. Apakah kerajaan Qian akan berubah menjadi kacau? Li Zhendong, ini bukan rumah leluhur keluarga Limu. Bukan giliranmu untuk bertindak tidak terkendali seperti itu. Yang Jianye berkata dengan suara dingin, ancaman terlihat jelas dalam kata-katanya. Han Loyun tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Li Zhendong dengan acuh tak acuh. Li Zhendong melirik Li Guanxin yang terbaring di tanah. Dia melihat wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan mata spiritual di dahinya telah tertutup dan menghilang. Pada saat itu, Li Zhendong merasa cemas dan segera mentransfer energi internalnya ke tubuh Li Guanxin, mencoba mengeluarkan racun darinya. Fang Lin menyentuh hidungnya dan berkata, jika Patriark Li ingin membasminya, singkirkan saja racunnya untuknya. Mendengar ini, Li Zhendong mengabaikannya dan terus menggunakan energi internalnya untuk mencoba mengeluarkan racun. Akibatnya, Li Guanxin menjerit dan wajahnya semakin pucat. Li Zhendong segera berhenti, ekspresinya muram seperti air. Fang Lin, serahkan penawarnya. Jika terjadi sesuatu pada Guanxin, aku akan membasmimu bahkan jika kau melarikan diri ke ujung bumi. Li Zhendong berkata sambil menggertakkan giginya. Fang Lin tersenyum dingin, sangat mudah untuk menyelamatkannya. Kirim saja orang tuaku keluar dengan selamat. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang di keluarga Li berubah warna, dan mata Li Zhendong juga berkedip. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Serahkan penawarnya. Li Zhendong berteriak, menolak mengakui bahwa dia telah memenjarakan orang tua Fang Lin. Fang Lin tiba-tiba menunjuk wajah Li Zhendong dan berteriak dengan marah, Li Zhendong, keluarga Limu telah memusnahkan keluarga Gus Hui Fangku, membasmi seluruh keluargaku, dan memenjarakan orang tuaku. Apakah kau masih ingin menyembunyikannya? Keluarga Limu telah melakukan hal yang keterlaluan sehingga semua orang di negara ini membencinya. Siapa di kerajaan Qian yang tidak tahu? Dari siapa kau masih berusaha menyembunyikannya? Kau hanya menipu dirimu sendiri. Jika kau tidak membebaskan orang tuaku sekarang, maka jenius nomor 1 keluarga Li ini harus mati hari ini.
Bukan aku yang membasminya, melainkan keluarga Limu yang kotor yang membasminya. Ketika keluarga Li mendengar kata-kata Fang Lin, mereka benar-benar marah dan geram, wajah mereka terasa panas dan tidak nyaman, seolah-olah mereka telah ditampar beberapa kali di wajah. Menengok ke sekeliling lagi, Sekte Zixia dan keluarga kerajaan semua menatap mereka dengan jijik, yang membuat mereka merasa begitu malu hingga mereka berharap bisa merangkak ke celah tanah. Fang Lin, kau telah menghina keluarga Liku. Kau tidak akan pernah bisa menebus dosamu bahkan jika kau mati 1000 kali. Li Zhendong begitu marah hingga dia hampir meledak dan berteriak dengan marah. Fang Lin melengkungkan bibirnya, tidak peduli dengan ancaman Li Zhendong. Dia menunjuk Li Guanxin yang tergeletak di tanah dan berkata, kamu harus lebih memperhatikannya terlebih dahulu. Jika kamu terus membuang-buang waktu, orang ini akan mati. Situasi Li Guanxin memang tidak optimis. Seperti yang dikatakan Fang Lin, makin lama waktu berlalu, makin berbahaya pula Li Guanxin. Wajah Li Zhendong menjadi pucat dan ada kecemasan di matanya. Meskipun Li Guanxin bukan keturunannya, dia juga merupakan keturunan langsungnya dan anak paling berbakat di generasi keluarga Li ini. Dialah yang akan memimpin keluarga Li di masa depan. Tidak peduli apa, Li Zhendong tidak bisa hanya melihat Li Guanxin mati di sini. Ini akan menjadi kehilangan yang tak tertahankan bagi keluarga Li. Anggota biasa keluarga Li akan mati jika mereka meninggal, dan kita dapat menggunakan sejumlah sumber daya untuk melatih anggota muda. Namun hanya ada satu Li Guanxin. Jika dia meninggal, entah berapa tahun lagi keluarga Li akan melahirkan orang jenius lain seperti Li Guanxin. Bahkan dapat dikatakan jika Li Guanxin meninggal dunia, hal itu akan berdampak langsung pada nasib masa depan keluarga Li. Nenek moyang keluarga Li mungkin akan sangat marah atas kehilangan seorang jenius sehingga ia akan bangkit dari kuburnya. Li Zhendong sangat tidak rela, tetapi pada saat ini, dia masih membuat pilihan yang paling bijaksana. Aku akan membebaskan orang tuamu. Berikan aku penawarnya segera. Li Zhendong berkata dengan ekspresi muram. Tak seorang pun tahu betapa gilanya dan marahnya dia ketika mengatakan hal ini. Fang Lin tersenyum dingin. Aku tidak ingin kamu mengatakan beberapa patah kata, aku ingin kamu mengirim seseorang untuk mengirim orang tuaku ke Sekte Zixia. Li Zhendong adalah orang yang kuat dan pemarah, dan ingin membasmi Fang Lin sepanjang waktu. Dia berteriak dengan marah, aku, Li Zhendong, akan melakukan apa yang kukatakan. Berikan aku penawarnya terlebih dahulu. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Aku bisa menekan racun dalam tubuhnya terlebih dahulu, tetapi kamu harus mengirim orang tuaku ke Sekte Zixia dalam waktu setengah hari dan memastikan mereka aman. Li Zhendong mengangguk dengan enggan tanpa keraguan. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Dia segera mengeluarkan slip giok dan memberitahu orang-orang di rumah leluhur keluarga Li untuk mengirim orang tua Fang Lin ke Sekte Zixia. Han Loyun juga mengeluarkan slip giok dan menghubungi orang-orang dari Sekte Zixia, meminta mereka untuk menjemput orang tua Fang Lin. Setelah menghubunginya, Han Loyun berkata kepada Fang Lin, jangan khawatir, Tuan Hu sudah pergi menjemput orang tuamu sendiri. Keluarga Li tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mendengar ini, Fang Lin cukup bersyukur dan merasa lega. Meskipun Fang Lin tidak mempunyai perasaan apapun terhadap orang tuanya di kehidupan ini, jiwanya baru terbangun beberapa tahun yang lalu. Namun, Fang Lin tetap menempati tubuh ini, dan menyelamatkan orang tuanya di kehidupan ini dapat dianggap sebagai semacam kompensasi kepada pemilik asli tubuh ini. Orang tuamu telah dikirim ke Sekte Zixia. Bisakah kau bertindak sekarang? Li Zhendong mendesak dengan tidak sabar. Melihat kondisi Li Guanxin yang berangsur-angsur memburuk dan seluruh tubuhnya kaku dan ungu, Li Zhendong benar-benar khawatir Li Guanxin akan meninggal mendadak. Fang Lin tersenyum tipis dan berkata kepada Li Zhendong, Tuan Li, silakan minggir dulu. Saya merasa gugup jika Anda berdiri di sini, dan saya khawatir saya akan mendapat masalah. Li Zhendong sangat marah, tetapi untuk saat ini dia tidak punya pilihan selain mendengarkan Fang Lin dan minggir. Namun, dia juga menatap Fang Lin. Jika Fang Lin berani melakukan kesalahan, dia akan membasminya di tempat, tidak peduli seberapa keras Han Loyun dan Yang Jianye berusaha menghentikannya. Fang Lin berjalan ke sisi Li Guanxin. Pada saat ini, Li Guanxin masih sadar, tetapi separuh darah di tubuhnya telah membeku, membuatnya sulit bergerak. Melihat Fang Lin menatapnya saat ini, Li Guanxin benar-benar ingin mati. Dia adalah jenius nomor satu di keluarga Li dan tuan muda terbaik di negeri Qian. Dia selalu berada jauh di atas orang lain. Kapan dia pernah jatuh ke titik ini? Jika saja dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, Li Guanxin pasti ingin sekali mengakhiri hidupnya. Apa kau sangat tidak senang? Apa kau ingin memukulku? Sayang sekali kau bahkan tidak bisa bergerak sekarang. Bahkan jika aku melemparmu ke dalam lubang, kau tidak akan bisa berteriak. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Ekspresi Li Guanxin yang sudah jelek menjadi lebih jelek lagi,
bukan hanya karena diracuni, tetapi juga karena diprovokasi oleh Fang Lin. Fang Lin mengeluarkan jarum perak sambil tersenyum nakal, dan di bawah tatapan curiga Li Guanxin, menusuknya di bahu kanan. Li Zhendong segera berjalan mendekat dan menatap Fang Lin dengan curiga, bertanya-tanya apakah Fang Lin benar-benar berusaha memperlambat kerja racun pada Li Guanxin ataukah dia melakukan hal lain. Fang Lin bertepuk tangan dan berkata dengan santai, "Jangan khawatir, selama jarum ini tidak dicabut, dia tidak akan mati." Li Zhendong tidak mempercayai Fang Lin, jadi dia langsung pergi memeriksa kondisi fisik Li Guanxin. Benar saja, kecepatan pembekuan darah Li Guanxin melambat drastis, dan nyawanya tidak akan terancam setidaknya untuk sementara waktu. Bahkan tokoh seperti Li Zhendong sedikit takut dengan metode misterius Fang Lin. Jika Fang Lin ingin menyakiti seseorang, akan sulit untuk waspada. Sepertinya kita harus pergi ke Sekte Sutian sedikit lebih lambat. Lagi pula, tidak ada yang terburu-buru dalam 1 atau 2 hari ke depan, jadi tidak masalah jika kita pergi sedikit lebih lambat, kata Fang Lin. Han Loyun tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Masih banyak waktu. Ngomong-ngomong, aku bukan pengganti lagi, kan?" Fang Lin tiba-tiba berkata dengan bersemangat. Semua orang tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian mereka semua mengerti. Ya, Fang Lin mengalahkan Li Guanxin dan membuatnya setengah mati. Li Guanxin pasti terlalu malu untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan lagi. Bukankah itu berarti Fang Lin telah langsung menggantikan posisi Li Guanxin sebagai kandidat utama? Memikirkan hal ini, banyak orang teringat apa yang dikatakan Fang Lin di awal. Ternyata dia bukan sekedar unjuk keberanian sesaat, tetapi dia benar-benar ingin merebut kedudukan Li Guanxin sebagai calon utama, dan dia pun mewujudkannya. Kalau begitu, bukankah keluarga Li akan sangat malu? Awalnya, mereka datang ke sini karena Li Guanxin akan berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan, tetapi dalam kasus ini, Li Guanxin sama sekali tidak memenuhi syarat untuk pergi. Lalu apa yang dilakukan orang-orang dari keluarga Li di sini? Pada saat ini, semua orang di keluarga Li tampak malu dan bingung. Bahkan beberapa tetua keluarga Li pun memasang wajah muram dan berharap mereka bisa segera meninggalkan tempat yang telah mempermalukan keluarga Li mereka ini. Haha, keponakan Fang Lin mengalahkan Li Guanxin dan tentu saja menjadi pilihan utama, kata Yang Jianye. Mendengar ini, Fang Lin menampakkan ekspresi puas, sedangkan Li Guanxin yang tidak bisa bergerak, sangat marah hingga matanya nyaris keluar dari kepalanya. Dia tidak mau menerima ini. Bagaimana dia bisa gagal seperti ini? Kekuatan mata rohaninya belum dilepaskan, dan pedang di tangannya belum menunjukkan ketajamannya, tetapi dia dikalahkan dengan sangat bodoh. Itu sangat memalukan. Itu kemenangan yang tidak adil, bagaimana dia bisa lolos ke pemilihan utama? Li Zhendong langsung menolak. Han Loyun tersenyum dan berkata, tetapi faktanya Fang Lin mengalahkan Li Guanxin. Bahkan jika kamu mengatakannya ke langit, itu tidak akan mengubah apapun. Benar sekali, karena Li Guanxin kalah dari Fang Lin, dia tidak bisa menjadi kandidat utama. Fang Lin akan menggantikannya. Yang Jianye berkata, tidak memberi Li Zhendong kesempatan untuk menolak. Li Zhendong sangat marah hingga dia hampir mati. Apa yang sedang terjadi? Mereka bahkan belum berangkat, tetapi posisi Li Guanxin sebagai pilihan awal telah hilang. Li Guanxin terbaring di tanah, merasa amat marah dan semakin tidak rela. Jika Fang Lin tidak menggunakan racun, dia yakin dia bisa mengalahkan Fang Lin. Karena tidak ada seorang pun dari keluarga Li yang akan berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan, maka keluarga Li tidak perlu pergi bersama kami ke Rerun Dewa Sekte Sutian. Jika kalian ingin menyaksikan pertempuran itu, pergilah sendiri. Yang Jianye berkata dengan sangat tidak sopan. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak anggota keluarga Li yang hadir tersipu. Meskipun mereka semua sangat tidak puas dan marah dalam hati, mereka sebagian besar tidak berdaya. Kali ini, keluarga Li benar-benar malu. Sejak keluarga Li menjadi salah satu penguasa kerajaan Qian, mereka tidak pernah kehilangan muka sebanyak ini. Dapat dikatakan bahwa dari atas ke bawah, tidak seorang pun yang dapat mengangkat kepalanya. Hahaha, keluarga Li sebaiknya kembali saja sekarang. Sangat memalukan bahwa saya kehilangan satu-satunya kesempatan untuk dipilih. Kenapa harus ke Rerun Dewa Sekte Sutian? Pulang saja dan beternak Nangui. Semua orang menertawakan keluarga Li, namun keluarga Li tidak berdaya untuk membantah. Mereka hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tinggal lebih lama lagi akan menjadi semacam siksaan mental. Tetapi, saya tidak bisa pergi sekarang. Li Guanxin masih tergeletak di sana setengah mati. Saya harus menunggu sampai semuanya mencapai kesimpulan sebelum saya bisa pergi. Beberapa jam kemudian, Han Loyun menerima berita bahwa Sekte Zixia telah menerima orang tua Fang Lin. Kecuali sedikit ketakutan, mereka baik-baik saja. Mereka kini telah dibawa ke Sekte Zixia dan sedang ditampung dengan baik.
Wajah Li Zhendong muram seperti air. Dia berkata kepada Fang Lin, orang itu telah dikirim ke sini. Sekarang giliranmu. Fang Lin mengangguk, berjalan mendekati Li Guanxin dan mengeluarkan belati. Apa yang akan kamu lakukan? Li Zhendong segera menjadi waspada dan ingin menghentikan Fang Lin. Fang Lin memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku sedang mencoba mendetoksifikasinya. Apakah kau ingin membasminya? Wajah Li Zhendong berkedut. Kau mengeluarkan belati dan mengatakan itu adalah penawar racun. Siapa yang percaya ini? Fang Lin berkata dengan tidak sabar jika aku ingin membasminya, aku sudah membasminya sejak lama. Apakah perlu bersusah payah di depan semua orang? Li Zhendong menggertakkan giginya, berharap dia bisa menghancurkan Fang Lin hingga berkeping-keping dengan satu telapak tangannya, tetapi akal sehatnya tetap menyuruhnya untuk bersabar. Pada saat itu, Li Zhendong mundur 2 langkah untuk memberi ruang, tetapi matanya masih tertuju pada Fang Lin, siap menyelamatkan Li Guanxin kapan saja. Fang Lin berjalan mendekati Li Guanxin dengan belati di tangannya. Li Guanxin menatapnya dengan mata penuh kedengkian dan kebencian, seolah-olah dia ingin memakan seseorang. Jangan menatapku, kau sudah dikalahkan olehku. Fang Lin berkata sambil tersenyum, hampir membuat Li Guanxin muntah darah karena marah. Pada saat itu, Fang Lin tidak membuang waktu. Dia berjongkok dan membuat luka di pergelangan tangan Li Guanxin. Kelopak mata Li Zhendong berkedut, takut Fang Lin melakukan sesuatu lagi. Setelah membuat 2 sayatan, Fang Lin berhenti bergerak dan memasukkan belati ke dalam sakunya. Hanya itu saja, Li Zhendong mengerutkan kening, merasa telah dibodohi. Semua orang memandang Li Guanxin, dan melihat darah menggumpal terus mengalir keluar dari pergelangan tangan Li Guanxin. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi gumpalan darah yang menggumpal dan darah normal mengalir keluar. Kulit Li Guanxin juga tampak lebih baik. Meski ia tampak sangat lemah, semangatnya telah pulih. Baiklah, dia tidak akan mati lagi, jadi sudah waktunya bagi kita untuk berangkat. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Li Guanxin berjuang untuk berdiri dari tanah, tubuhnya bergoyang dan dia tidak dapat berdiri dengan mantap, matanya tertuju pada Fang Lin. Saya ingin bertarung lagi. Li Guanxin meraung, dipenuhi kebencian dan kemarahan. Fang Lin menyipitkan matanya dan berkata, lihatlah dirimu. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku sekarang? Kau harus kembali dan jaga dirimu baik-baik. Aku lupa memberitahumu bahwa racunnya belum sepenuhnya hilang. Kau akan mengalami sakit perut dan diare dalam beberapa hari ke depan. Pergi ke toilet beberapa kali lagi dan kau akan baik-baik saja. Apa? Li Guanxin benar-benar tercengang ketika mendengar ini. Ini benar-benar punya beberapa gejala sisa. Li Zhendong hampir saja mengumpat dan berteriak dengan marah kalau begitu, singkirkan semua racunnya sekarang juga, jangan main-main. Fang Lin merentangkan tangannya dan berkata, beginilah cara racun itu bekerja. Dia harus mengeluarkan sisanya sendiri. Li Guanxin hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dia merasakan perutnya bergejolak, diikuti oleh suara gemericik. Wajah Li Guanxin tampak sangat jelek, kakinya tanpa sadar menegang sedikit, dan dia begitu terkekang hingga dia bahkan tidak dapat berbicara. Li Zhendong sekilas mengerti bahwa ini seharusnya merupakan gejala sisa yang disebutkan Fang Lin. Cepat, cepat, bawa si jenius dari keluarga Li ini ke toilet. Yang Jianye berkata tergesa-gesa dengan senyum licik di wajahnya. Pada akhirnya, keluarga kerajaan dan Sekte Zixia menaiki perahu terbang emas dan berangkat menuju Rerundewa Sekte Sutian, sementara keluarga Li meninggalkan ibu kota kekaisaran dalam keadaan malu. Sungguh memalukan. Tanpa kuota seleksi reguler, keluarga Li tidak perlu pergi ke Rerundewa Sekte Sutian. Masalah ini segera menyebar, dan semua kekuatan di kerajaan Qian tahu bahwa keluarga Li telah mempermalukan diri mereka sendiri kali ini. Li Guanxin, jenius nomor 1 keluarga Li, telah dirampas posisinya sebagai kandidat utama oleh Fang Lin, dan hampir dibasmi oleh Fang Lin. Dalam sekejap, keluarga Li berubah dari objek kutukan semua orang menjadi objek ejekan semua orang. Sekarang, siapapun yang menyebut keluarga Li akan tertawa 3 kali terlebih dahulu. Apapun yang terjadi, keluarga Li telah kehilangan muka kali ini dan tidak dapat diselamatkan sama sekali. Semua anggota keluarga Li sangat marah dan ingin membasmi semua orang yang menertawakan keluarga Li. Sayangnya, seluruh negeri Qian menertawakan mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa membasmi mereka semua? Mengenai kompetisi 3 kerajaan, keluarga Li sama sekali tidak berniat untuk menonton pertempuran tersebut. Tidakkah mereka pikir itu cukup memalukan? Saat keluarga Li menjadi bahan tertawaan, keluarga kerajaan dan Sekte Zixia menaiki perahu terbang dan langsung meninggalkan kerajaan Qian menuju Rerundewa Sekte Sutian. Han Xiaoxing masih belum tiba, tetapi tampaknya dia dan beberapa orang lain dari Sekte Zixia menaiki perahu terbang Sekte Zixia ke Sekte Sutian, jadi Yang Jianye dan yang lainnya tidak terlalu khawatir. Tidak masalah jika mereka sedikit terlambat, selama tidak menunda hal penting apapun.
Sekte Sutian jauh dari kerajaan Qian. Bahkan jika seseorang menggunakan perahu terbang yang sangat cepat, masih dibutuhkan 10 hari penuh untuk melihat hamparan pegunungan. Di bawah ini adalah rerundewa Sekte Sutian. Han Loyun menunjuk ke arah pegunungan yang bertingkat-tingkat di bawah dan berkata kepada Fang Lin. Fang Lin mengangguk. Dia akhirnya akan bersaing melawan talenta-talenta terkuat dari negara Meng dan Yun. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Sepertinya mereka sudah tiba sejak lama. Yang Jianye memperhatikan dengan saksama dan sepertinya telah melihat orang-orang dari kerajaan Meng dan kerajaan Yun. Perahu terbang emas itu perlahan turun. Berdiri di atas kapal terbang, seseorang sudah bisa melihat rerundewa Sekte Sutian di bawah. Itu hanya bisa disebut rerundewa. Yang dapat Anda lihat hanyalah tembok yang rusak dan rerundewa. Bahkan ada pepohonan dan rumput liar yang tumbuh di banyak tempat, menutupi sebagian rerundewa yang awalnya milik Sekte Sutian. Di tengah rerundewa, terdapat ruang terbuka yang luas. Dilihat dari atas, ternyata puncak gunung telah diratakan, sehingga menciptakan wilayah yang begitu luas. Banyak anggota keluarga kerajaan dan pengikut Sekte Zixia yang datang ke Sekte Sutian untuk pertama kalinya merasa takjub. Mereka percaya bahwa itu adalah sekte kuno yang meratakan gunung. Itu adalah keberanian yang nyata. Pada saat ini, di tanah terbuka itu, dua kelompok orang yang berbeda telah berkumpul. Mereka tidak lain adalah kerajaan Yun dan kerajaan Meng yang telah tiba lebih awal. Selain itu, di berbagai tempat di rerundewa Sekte Sutian, banyak pasukan dari 3 negara bagian bawah berkumpul untuk menyaksikan pertempuran, dan ada juga sejumlah besar pembudidaya independen. Orang-orang dari kerajaan Qian akhirnya tiba, tapi kali ini sudah terlambat. 2 negara lainnya sudah tiba sejak lama, tetapi negara Qian terlambat 2 hari. Tetapi kerajaan Qian tidak terlambat, mereka hanya tiba lebih lambat dari kerajaan Yun dan kerajaan Meng. Di rerundewa Sekte Sutian, banyak orang berbicara dan menunjuk ke arah perahu terbang emas kerajaan Qian yang berangsur-angsur jatuh. Orang-orang dari kerajaan Yun dan kerajaan Meng memandang kapal terbang kerajaan Qian dengan dingin, dan juga terus-menerus mengamati siapa yang ada di kapal terbang itu. Kapal terbang itu tidak mendarat di alun-alun, melainkan di bukit rendah di dekatnya. Tidak jauh dari sana ada 2 kapal terbang lainnya, jelas dari kerajaan Yun dan kerajaan Meng. Turunlah, semuanya. Ikuti kami untuk bertemu orang-orang yang datang dari 2 negara lainnya. Kata Yang Jianye. Kemudian keluarga kerajaan mengikutinya, dan orang-orang Sekte Zixia mengikuti Han Loyun, menuju alun-alun di puncak gunung. Sepanjang perjalanan, banyak prajurit yang datang untuk menyaksikan pertempuran menunjukkan rasa kagum terhadap kelompok kerajaan Qian. Lebih tepatnya, mereka menunjukkan rasa kagum terhadap Han Loyun dan Yang Jianye yang berjalan di depan. Lagi pula, Han Loyun dan Yang Jianye keduanya adalah master top yang terkenal di 3 kerajaan bawah, dan keduanya bertanggung jawab atas kekuatan tertentu. Mereka dapat dikatakan sebagai beberapa tokoh besar di 3 kerajaan bawah yang dapat mengacaukan keadaan. Meskipun sebagian prajurit itu berasal dari negara Meng dan sebagian lagi dari negara Yun, mereka semua merasa kagum terhadap Han Loyun dan Yang Jianye dari lubuk hati mereka. Sesampainya di alun-alun di puncak gunung, orang-orang dari negeri Yun dan Meng telah lama menunggu. Kompetisi 3 kerajaan merupakan ajang yang paling akbar di antara ketiga negara. Pemimpin kedua negara ini tentu saja merupakan kekuatan teratas dari negara Yun dan Meng. Yang Jianye, Han Loyun, mengapa hanya kalian berdua yang memimpin tim kali ini? Di mana Li Zhendong? Seorang lelaki tua berjubah putih bertanya dari negara bagian Yun. Orang tua itu tampak sangat ramah, dengan senyum di wajahnya. Jubah putihnya tak bernoda, dan di belakangnya diikuti sekelompok orang yang juga berpakaian putih. Di antara 3 finalis negara Qian kita kali ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Li, jadi Li Zhendong tentu saja tidak akan datang. Kata Yang Jianye sambil mengepalkan tinjunya ke arah lelaki tua berjubah putih itu. Yang Xuan Feng berada di samping Fang Lin dan berbisik, orang tua ini adalah He Qianian, pemimpin sekte Piao Miao dari negara Yun. Kekuatannya tak terduga. Fang Lin mengangguk. Dia tidak tahu banyak tentang kekuatan dan penguasa negara Yun dan Meng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Jianye, orang-orang dari kerajaan Yun dan kerajaan Meng tampak sedikit terkejut. Mereka awalnya mengira keluarga Li juga akan datang ke sini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keluarga Li tidak termasuk di antara 3 kandidat utama kerajaan Qian kali ini. Dalam kompetisi 3 kerajaan sebelumnya, keluarga Li dari kerajaan Qian tidak pernah absen. Kalian berdua, aku ingin tahu 3 jenius mana yang akan bertarung di negara Qian kali ini. Mari kita lihat sendiri. Seorang wanita menawan berkata sambil tersenyum tipis. Wanita ini tidak tampak muda, usianya mungkin sekitar 30 tahun, ia mengenakan pakaian terbuka dan tampak sangat menggoda. Di belakangnya berdiri sekelompok murid dengan ekspresi arogan. Wanita ini adalah Mu Hongchen,
pemimpin Sekte Suanyin dari negara Meng. Metodenya sangat kuat. Banyak kekuatan di negara Qian telah menderita di tangan wanita ini, kata Yang Xuanfeng. Fang Lin memandang Mu Hongchen, dan dia memang berbau seperti pria duniawi. Haha, semua orang dari negara Yun dan Meng harus berterus terang dan membiarkan kami melihatnya. Han Loyun berkata sambil tersenyum. Di kerajaan Yun, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga ungu emas berkata, kamu masih menyembunyikan sesuatu meskipun kamu ada di sini. Kerajaan Yunku selalu meremehkan hal-hal seperti itu. Setelah berkata demikian, lelaki parubaya itu melambaikan tangannya, lalu 3 orang, 2 lelaki dan 1 perempuan, keluar dari negeri Yun. Pria dari keluarga kerajaan-kerajaan Yun saya yang bertempur dalam perang ini adalah Zhao Senji, dan dia juga putra tertua saya, kata pria parubaya itu. Dia adalah kaisar kerajaan Yun saat ini, Zhao Zhenlong. Begitu Zhao Zhenlong selesai berbicara, salah satu dari 3 pemuda dan pemudi dari negeri Yun berjalan keluar. Dia tampak agak mirip dengan Zhao Zhenlong. Dia tidak tampan, tetapi temperamennya setenang gunung. Ada aura tertahan di antara matanya, dan meskipun dia tajam, dia tidak menunjukkannya. Saya Zhao Senji, seorang junior, dan saya memberi hormat kepada senior Yang dan Master Sekte Han. Zhao Senji mengepalkan tinjunya dan melakukan etiket junior Han Loyun dan Yang Jianyai. Merupakan aturan tidak tertulis bahwa anggota setiap keluarga kerajaan hanya akan menyapa kaisar negara mereka sendiri sebagai yang mulia dan menyapa kaisar negara lain sebagai senior. Terima kasih atas kesopananmu, keponakanku Xuanji. Sudah beberapa tahun ini aku tidak bertemu denganmu. Kau semakin terlihat anggun seperti ayahmu. Yang Jianye berkata dengan acuh tak acuh, dan itu bukanlah sebuah pujian. Han Loyun tersenyum dan mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Zhao Senji kembali berjalan mendekati mereka bertiga, tidak rendah hati maupun sombong, dia tampak tenang dan kalem. Fang Lin diam-diam mengamati Zhao Senji. Ketika dia berada di Menara Danji, dia menemukan bahwa Zhao Senji tidak berbohong kepadanya. Di antara kandidat dari kerajaan Yun untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan, memang ada seseorang bernama Zhao Senji. Yang Xuanfeng juga sedang melihat Zhao Senji. Sebagai pangeran dari kerajaan Qian, tentu saja dia memiliki permusuhan yang besar terhadap Zhao Senji, pangeran dari kerajaan Yun. Pemimpin Sekte Piao Miao, He Qianian, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum Sekte Piao Miao ku hanya memiliki 1 murid yang tidak berguna untuk bertarung. Selagi dia berbicara, seorang pemuda kurus yang berdiri di samping Zhao Senji berjalan keluar dan memberi hormat ke arah Han Loyun dan Yang Jianyai. Junior Chen Wu, salam untuk 2 senior. Meskipun Chen Wu dari Sekte Piao Miao kurus, ada aura berbahaya dalam setiap gerakannya. Setelah Chen Wu pergi, satu-satunya wanita di antara ketiganya melangkah maju dan memperkenalkan dirinya saya Liu Yin, seorang kultivator biasa dari negara Yun. Senang bertemu dengan kalian berdua, para senior. Mendengar ini, semua orang di keluarga kerajaan dan Sekte Zixia menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan Yang Jianye dan Han Loyun sedikit mengernyit. Petani kasual, wanita ini sebenarnya seorang petani biasa. Meskipun dia seorang kultivator biasa, dia mampu mewakili negeri Yun di kompetisi 3 kerajaan, dan dia adalah kandidat utama. Makna yang terungkap di sini sangat rumit. Dalam semua kompetisi 3 kerajaan sebelumnya, tampaknya para pembudidaya independen tidak pernah dipilih sebagai kekuatan utama. Lagi pula, kekuatan kultivator independen umumnya lebih lemah daripada para jenius dari kekuatan besar. Sekalipun ada beberapa individu berbakat di antara para kultivator independen, karena kelangkaan sumber daya dan kurangnya bimbingan dari orang-orang kuat, mereka ditakdirkan untuk kalah dengan para jenius dari kekuatan besar. Ini bukan berarti meremehkan petani mandiri, tetapi bersikap realistis. Petani mandiri seringkali memang tidak memenuhi standar. Ada sejumlah pembudidaya independen yang mampu unggul, tetapi mereka sangat sedikit dan jarang. Dan wanita bernama Liu Yin ini, sebagai seorang kultivator biasa, dapat mewakili kerajaan Yun di kompetisi 3 kerajaan. Ini sungguh luar biasa. Apakah Yun Guo gila? Mereka benar-benar akan membiarkan seorang petani biasa ikut berperang. Mungkinkah kerajaan Yun telah menjadi sangat lemah sehingga tidak dapat menemukan kandidat yang cocok, sehingga membiarkan seorang kultivator biasa mengisi kekosongan tersebut? Tak seorang pun akan berpikir demikian. Kerajaan Yun tidak melemah. Meskipun kerajaan Yun menderita kekalahan pada konferensi alkemis sebelumnya, tidak ada keraguan bahwa kerajaan Yun masih yang terkuat di antara 3 kerajaan yang lebih rendah. Pastinya tidak ada kekurangan jenius bela diri di negeri Yun, tetapi Liu Yin ini berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan sebagai seorang kultivator biasa. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa wanita ini sangat berkuasa dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk mendapatkan posisi ini. Meskipun Liu Yin adalah seorang kultivator biasa, dia adalah salah satu tuan muda terbaik di kerajaan Yun kami.
Sekarang, aku telah mengangkatnya sebagai putri angkatku, seorang putri dengan nama keluarga yang berbeda dari kerajaan Yunku, kata Zhao Zhenlong. Wajah Liu Yin tenang dan dia tampak sangat tenteram. Wajahnya tidak terlalu cantik, tetapi memiliki kecantikan yang berbeda, halus dan tenang. Fang Lin menatap Liu Yin beberapa kali lagi. Wanita ini memberinya perasaan yang sangat tidak biasa. Tidak buruk, tidak buruk. Han Loyun memuji sedikit. 3 jenius kerajaan Yun telah muncul. Tidak peduli apakah itu Zhao Senji sang pangeran, Chen Wu sang murid sekte Piao Miao, atau Liu Yin sang kultivator biasa, mereka semua adalah jenius di antara para jenius. Tidak seorang pun berani meremehkan semuanya. Orang-orang seperti inilah yang merupakan para master jenius teratas di berbagai kekuatan besar di 3 kerajaan. Fakta bahwa mereka berkumpul di sini pada saat ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kerajaan Yun. Haha, kita sudah memperkenalkan 3 orang jenius kecil dari negeri Yun, sekarang saatnya memperkenalkan mereka dari negeri Meng. Mu Hongchen, pemimpin sekte Suanyin dari negara Meng, berkata dengan senyum yang sangat menawan. Pada saat yang sama, 3 orang dari kerajaan Meng keluar, juga 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu sangat cantik. Jika kita hanya membandingkan kecantikannya, wanita ini beberapa kali lebih baik dari Liu Yin. Saya Yusin, junior dari sekte Suanyin, dan saya merasa terhormat bertemu dengan kedua senior ini. Wanita itu tersenyum manis dan membungkuk kepada Han Loyun dan Yang Jianyai. Busur ini memperlihatkan area dada seputih salju yang luas kepada semua orang. Pemandangan payudaranya yang remuk membuat banyak pria muda dan energi menjadi gelisah. Fang Lin tertawa. Wanita bernama Yusin ini bahkan tidak perlu dia memperkenalkan dirinya, karena orang bisa menebak bahwa dia berasal dari sekte Suanyin. Gaya berpakaiannya persis seperti Mu Fengchen yang menawan, dan mereka terlihat serasi. Yusin mengangkat kepalanya dan tersenyum pada keluarga kerajaan-kerajaan Qian dan orang-orang dari sekte Zixia, yang membuat beberapa pria merasa bingung. Mu Hongchen, mengapa muridmu gemar menggunakan ilmu sihir jimat seperti dirimu? Han Loyun bertanya sambil tersenyum tipis. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak orang segera tersadar, dan diam-diam merasa terkejut dalam hati mereka. Yusin ini ternyata berani menggunakan teknik pesona di depan umum, cukup berani. Haha, Master Sekte Han, kau bercanda. Tidak ada yang namanya pesona. Hanya saja beberapa orang tidak kuat secara mental dan mereka tidak dapat mengendalikan diri ketika melihat muridku yang cantik. Mu Hongchen berkata dengan nada menghina. Mendengar ini, beberapa orang dari sekte Zixia dan keluarga kerajaan tersipu. Mereka memang tertarik pada Yusin, tetapi itu tidak mengherankan. Wanita ini sangat cantik dan pakaiannya sangat menakjubkan. Mereka semua masih muda, jadi wajar saja bila ada pikiran jahat dalam benak mereka. Dasar wanita jalang. Yang Yanyu, salah satu anggota keluarga kerajaan yang datang bersama mereka, menggumamkan sesuatu, wajahnya penuh permusuhan dan penolakan terhadap Yusin. Fang Lin menatapnya dan bercanda, apakah kamu iri pada orang yang lebih cantik dan memiliki payudara lebih besar darimu? Sudut mulut orang-orang di sekitar berkedut. Hanya Fang Lin, seorang aneh, yang berani bercanda dengan putri dakian seperti ini. Yang Yanyu sangat marah dan melotot tajam ke arah Fang Lin dasar pencuri tak tahu malu. Fang Lin memutar matanya, terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi, dan terus memanggilnya pencuri. Selain Yusin, 2 orang lainnya dari negara bagian Meng juga memiliki latar belakang yang sangat penting. Yang satu adalah Meng Langtian, putra tertua dari keluarga kerajaan-kerajaan Meng, dan yang lainnya adalah Huang Haoshan, jenius nomor 1 dari keluarga Huang, salah satu keluarga teratas di kerajaan Meng. Adapun Kaisar Menglong dari keluarga kerajaan-kerajaan Meng, dan Huang Rulong, kepala keluarga Huang, mereka secara alami adalah pemimpin kerajaan Meng saat ini. Dengan cara ini, para jenius dari kerajaan Yun dan kerajaan Meng semuanya telah muncul. Tak ada satupun yang lemah, bahkan mustahil menemukan mana yang sedikit lebih lemah. Masing-masing dari mereka tampak begitu kuat. Kecuali Liu Yin, 5 lainnya berasal dari kekuatan yang kuat. Yang Jianyai, bukankah sudah waktunya bagi kita untuk bertemu dengan kejeniusan negeri Qianmu? Huang Rulong, kepala keluarga Huang, berkata dengan suara yang sangat keras dan kuat. Orang-orang dari Yun dan Meng juga melihat ke arah Qian, ingin melihat orang macam apa yang datang dari Qian kali ini. Meskipun mereka bisa menebak 1 atau 2 orang, mereka tidak bisa yakin. Yang Jianyai mengangguk, bertukar pandang dengan Han Loyun, lalu meminta Yang Xuanfeng dan Fang Lin untuk mendekat. Hanya ada 2 orang dari negara Qian milikmu. Di mana yang satunya? Melihat hanya 2 orang yang berdiri, banyak orang tampak bingung. Ada satu lagi, dan dia sedang dalam perjalanan. Han Loyun berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, beberapa tokoh kuat dari negara Yun dan Meng sedikit mengernyit. Apa yang coba dilakukan negara Qian?
Karena kalian akan datang, mengapa kalian tidak datang bersamaan saja dan tidak datang satu persatu? Apa yang sedang terjadi? Tidak heran mereka terlalu banyak berpikir. Memang benar bahwa kerajaan Qian memang sedikit tidak biasa kali ini. Keluarga Li, seperti yang diharapkan semula, tidak datang, dan hanya 2 orang terpilih yang muncul saat ini. Tidak seorang pun tahu siapa yang satunya. Ini memang agak aneh. Pada saat ini, semua orang hanya bisa memusatkan perhatian mereka pada 2 orang di depan mereka. Ketika mereka melihat ini, ekspresi orang-orang dari negeri Yun dan negeri Meng berubah. Fang Lin, bagaimana mungkin itu dia? Ya dewa, bukankah dia seorang alkemis? Apa yang terjadi? Sang alkemis datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan. Terdengar seruan dari negara Yun dan Meng. Mereka semua mengenali Fang Lin dan memiliki banyak keraguan. Tidak mungkin. Setelah konferensi alkemis, reputasi Fang Lin menjadi cukup terkenal di 3 kerajaan bawah. Hampir semua orang mengenal jenius alkimia nomor 1 di 3 kerajaan bawah. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa jenius alkimia ini akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan. Fang Lin tampak aneh, ada apa? Siapa bilang alkemis tidak boleh berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan? Apakah ada aturan seperti itu? Semua orang terdiam ketika mendengar ini. Tentu saja tidak ada aturan seperti itu. Meskipun kamu, Fang Lin, hebat dalam alkimia, kompetisi 3 kerajaan bukanlah tentang alkimia, tetapi tentang seni bela diri. Sebagai seorang alkemis, Anda harus memfokuskan sebagian besar energi Anda pada alkimia. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki prestasi tinggi dalam seni bela diri? Apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di negara Qian? Seorang alkemis dapat berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan. Seseorang dari negeri Yun mencibir. Saya khawatir negara Qian benar-benar telah mengalami kemunduran. Belum lagi satu alkemis, yang lainnya belum datang, dan sulit untuk mengatakan apakah ada yang ketiga. Seseorang dari negeri Meng juga mengeluarkan suara mengejek. Beberapa petinggi dari negara Yun dan Meng juga menatap Fang Lin dengan cemberut. Bahkan mereka bertanya-tanya bagaimana Fang Lin bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan. Benarkah seperti yang dipikirkan semua orang, bahwa seni bela diri negeri Qian sedang merosot, dan orang-orang berbakat semakin memudar, sehingga bahkan Fang Lin, seorang alkemis, dapat memperoleh posisi tetap. Yang Xuan Feng berdiri di samping Fang Lin, merasa sangat tertekan. Bisakah Anda sedikit memperhatikan saya? Saya adalah putra tertua Kaisar Kerajaan Daqian dan salah satu kandidat utama kompetisi 3 kerajaan. Mengapa tak seorang pun memperhatikan saya? Sebenarnya, bukan berarti tidak ada yang memperhatikan Yang Xuan Feng, tetapi kemunculan Fang Lin terlalu tidak terduga bagi semua orang, jadi perhatian kebanyakan orang terpusat pada Fang Lin untuk sementara waktu. Jadi kamu Fang Lin, Old Nine-ku yang tidak berguna kalah darimu, tetapi kamu bahkan merampas tas 9 istana miliknya di Menara Danji. Kaisar Kerajaan Yun, Zhao Zhenlong berkata dengan ekspresi agak tidak bersahabat. Mendengar ini, semua orang terkejut lagi. Bahkan orang-orang dari Sekte Zixia dan keluarga kerajaan-kerajaan Qian memandang Fang Lin dengan mata aneh. Orang ini mencuri tas istana 9 dari Zhao Shenkong, pangeran ke-9 negara Yun, di Menara Danji. Ini sungguh berani. Semua orang di negeri Yun segera menunjukkan permusuhan yang mendalam terhadap Fang Lin. Fang Lin mengalahkan semua orang di konferensi alkemis, membuat banyak jenius alkimia negeri Yun kalah pamor. Bahkan Zhao Shenkong kalah dari Fang Lin, dan bahkan kapsul 9 istana pun direnggut oleh Fang Lin. Ini merupakan suatu aib dan penghinaan besar bagi semua orang di negeri Yun. Pada saat ini, Zhao Shenji, salah satu dari 3 orang dari negeri Yun, sedang menatap Fang Lin dengan tatapan tajam. Fang Lin menyentuh hidungnya dan tersenyum canggung, itu semua sudah berlalu, mengapa diungkit-ungkit? Seorang alkemis biasa benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan. Sungguh lelucon, Huang Rulong berkata dengan nada meremehkan. Fang Lin menatap Huang Rulong dan mengerutkan kening, senior, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Apakah kamu meremehkan para alkemis? Huang Rulong mencibir, wah, kau tahu siapa aku. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Fang Lin menggelengkan kepalanya, tidak peduli siapapun kamu boleh meremehkanku, tetapi jika kamu meremehkan alkemis, maka aku tidak akan setuju. Sebagai anggota aliansi alkemis, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun meremehkan alkemis sepertiku. Wajah Huang Rulong berubah saat mendengar ini, dan dia berkata dengan tegas, nak, jangan kira kau bisa melakukan apapun dengan menuduhku melakukan sesuatu. Aku, Huang Rulong, belum pernah melihat junior yang sombong sepertimu. Fang Lin mendengus dan meletakkan lencana alkemis di dadanya saat ini, hanya dengan satu kata dariku, semua alkemis di aliansi alkemis akan tahu bahwa kamu membenci alkemis.
Aku tidak perlu memberitahumu konsekuensinya, kamu harus mengetahuinya. Berani sekali kau. Banyak orang dari keluarga Huang berteriak dengan marah dan menatap Fang Lin dengan mata tidak bersahabat. Huang Rulong juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Fang Lin benar-benar berani memperlakukannya seperti itu di depan umum, yang benar-benar membuatnya marah. Namun, Huang Rulong tidak berani mengatakan omong kosong apapun saat ini, terutama kata-kata yang merendahkan alkemis. Dia tidak bisa menyebutkannya sama sekali. Kalau tidak, jika Fang Lin benar-benar menyebarkannya, dia tidak akan pernah berurusan dengan alkemis manapun di Liga Alkimia di masa mendatang. Semua alkemis sombong. Meskipun pernyataan Huang Rulong tadi mungkin tidak dimaksudkan untuk menyinggung para alkemis, namun akan sulit bagi alkemis manapun untuk menerimanya. Wah, kamu hebat sekali. Aku, Huang Rulong, akan mengingatmu. Hanya itu saja yang bisa diucapkan Huang Rulong, dengan nada mengancam yang terang-terangan. Tuan Huang, Anda adalah seorang guru senior. Tidak pantas bagi Anda untuk bersaing dengan seorang junior. Han Loyun berkata sambil tersenyum, namun ada sedikit peringatan dalam senyumnya. Huang Rulong mendengus dan berhenti berbicara. Akibatnya, banyak orang memandang Fang Lin dengan mata aneh. Mengapa orang ini seperti landak, menusuk orang jika dia tidak setuju dengan sesuatu? Bahkan tokoh seperti Huang Rulong dikalahkan oleh Fang Lin. Haha, aku suka adik kecil yang pintar bicara seperti ini. Apakah kamu ingin bergabung dengan sekte Suanyinku? Ada begitu banyak saudari dan saudari junior yang cantik di sini. Mu Hongchen berjalan mendekati Fang Lin, menyentuh pipi Fang Lin, dan bertanya dengan nada menggoda. Fang Lin sama sekali tidak merasa malu, sebaliknya dia tersenyum lebar. Junior masih berpikir bahwa tuanmu lebih cantik. Yang Xuan Feng, yang berdiri di sebelah Fang Lin, menggerakkan sudut mulutnya. Dia benar-benar ingin menjauh dari Fang Lin. Apakah orang ini gila? Beraninya kau menggoda Mu Hongchen, seorang jagoan. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Yang lain juga menatap Fang Lin dengan takjub. Orang ini sungguh pemberani. Apakah kau pikir kau bisa begitu saja menggoda Mu Hongchen? Dasar pencuri. Yang Yanyu, yang berdiri di tengah keluarga kerajaan, bergumam pelan, tetapi setelah melihat payudara Mu Hongchen yang penuh dan tegak, lalu melihat payudaranya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Hehehe, kamu benar-benar menarik. Pemimpin ini semakin menyukaimu, kata Mu Hongchen sambil menatap Han Loyun. Bagaimana kalau begini, Master Sekte Han, tolong berikan dia padaku. Mu Hongchen menyarankan. Dia sebenarnya ingin melakukannya secara nyata dan memburu Fang Lin dari Sekte Xixia. Dia tidak bercanda, tetapi Mu Hongchen memiliki cara unik dalam mengamati orang. Dia dapat melihat bahwa Fang Lin adalah seorang jenius dengan potensi tak terbatas, tidak hanya dalam alkimia, tetapi juga dalam seni bela diri. Oleh karena itu, Mu Hongchen mulai berpikir, jika seorang jenius dengan potensi tak terbatas seperti itu dapat bergabung dengan Sekte Suanyin miliknya, dia pasti akan mampu menumbuhkan ahli tingkat atas di masa depan dan membawa Sekte Suanyin ke tingkat yang lebih tinggi. Han Loyun berkata dengan tenang, jika Fang Lin bersedia, tidak apa-apa baginya untuk pergi bersamamu. Mu Hongchen segera tersenyum dan membelai pipi Fang Lin dengan tangannya yang seperti batu giok tanpa ragu. Adik kecil, pemimpin sektemu telah setuju untuk membebaskanmu, jadi ikutlah denganku. Aku jamin kamu akan menikmati kebahagiaan terindah di dunia. Ini adalah ajakan dan ajakan yang tidak ditutup-tutupi. Banyak orang diam-diam iri pada Fang Lin. Jika dia bergabung dengan Sekte Suanyin, dia akan dapat menikmati semua manfaatnya. Ada banyak murid perempuan di Sekte Suanyin, yang membuat orang lain iri. Fang Lin menyentuh hidungnya dan berkata dengan canggung, menurutku patriarkmu cukup hebat. Bagaimana kalau bergabung dengan Sekte Xixiaku? Dengan kekuatan patriarkmu, dia bisa memiliki status tinggi di Sekte Xixiaku. Kata-kata ini membuat Mu Hongchen tertawa terbahak-bahak, dan ekspresi orang lain juga sangat menarik. Anak baik, beraninya kau menggoda pemimpin ini. Mu Hongchen mengetuk dahi Fang Lin dengan jarinya dan berkata dengan genit. Fang Lin terkekeh dan berkata, Tuanmu, apa pendapatmu tentang saran ini? Bergabunglah dengan Sekte Xixiaku. Mu Hongchen tersenyum tipis. Lupakan saja. Aku pernah berselisih dengan pemimpin sektemu di tahun-tahun awal. Sekarang semuanya telah berubah. Aku khawatir dia tidak bisa menoleransi aku sama sekali. Saat berbicara, Mu Hongchen melirik Han Loyun dengan sedikit kebencian. Yang terakhir tersenyum, seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Fang Lin mendengar sesuatu dan menatap Han Loyun dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa tuannya memiliki masa lalu yang romantis dengan Mu Hongchen. Meskipun Mu Hongchen tidak mengatakannya secara gamblang, namun melihat ekspresi kesalnya, seolah-olah dia telah ditinggalkan. Tidak hanya Fang Lin, semua orang memandang Han Loyun dengan curiga.
Yang Jianye menepuk bahu Han Loyun dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Tuan, ternyata Anda dan tuanmu ini adalah kenalan lama. Fang Lin berkata sambil pura-pura terkejut. Han Loyun berkata dengan tenang, kita pernah berteman. Mu Hongchen mendengus dan kembali ke Sekte Suanyin tanpa mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, semua orang memperhatikan Yang Xuanfeng berdiri di samping Fang Lin. Apakah orang ini Yang Xuanfeng dari negara Qian? Dia memang sangat kuat. Saya mendengar bahwa Yang Xuanfeng adalah orang terkuat di negara Qian, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Apapun yang terjadi, jangan pernah meremehkan orang. Banyak orang telah mendengar nama Yang Xuanfeng dan mengenal Yang Xuanfeng. Tidak ada yang berani meremehkan Yang Xuanfeng. Lagi pula, di antara tiga kerajaan, hanya ada beberapa jenius muda yang benar-benar terkenal dengan seni bela dirinya, dan Yang Xuanfeng kebetulan adalah salah satunya. Pada saat ini, Zhao Senji dari negara bagian Yun dan Meng Langtian dari negara bagian Meng keduanya menatap Yang Xuanfeng, mata mereka penuh dengan semangat juang. Di mata Zhao Senji dan Meng Langtian, hanya Yang Xuanfeng, sang pangeran, yang menjadi lawan mereka, dan yang lainnya tidak layak menjadi perhatian mereka. Kalian dari negeri Qian, apakah akan mengundang satu orang saja? Huang Rulong bertanya dengan sangat tidak puas. Han Loyun tersenyum, itu akan datang secara alami. Kau benar-benar sok hebat. Apa kau akan membuat kami semua menunggu hanya untuk satu orang dari negaramu, Qian? Kata Huang Rulong. Begitu hal ini dikatakan, yang lain juga menunjukkan ketidakpuasan. Akan baik-baik saja jika kerajaan Qian menjadi yang terakhir datang, tetapi kerajaan Qian harus datang secara bertahap. Ini benar-benar tidak menganggap mereka serius. Mengapa kamu terburu-buru? Bahkan jika salah satu dari kami tidak datang, saudara Yang dan aku sudah cukup untuk menghadapi para jenius dari kedua negaramu, negara Yun. Fang Lin berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini membuat seluruh tempat tiba-tiba sunyi, dan semua orang memandang Fang Lin dan Yang Xuanfeng. Haha, sombong sekali. Zhao Senji mencibir dengan tatapan muram di matanya. Apakah kamu tidak takut lidahmu tertiup angin? Chen Wu berkata dengan penuh penghinaan. Liu Wuyin tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya melirik Fang Lin dengan sangat dingin. Meng Langtian dan Huang Haoshan juga melotot ke arah Fang Lin, berpikir bahwa Fang Lin terlalu sombong dan tidak menganggap serius para jenius dari negara Yun dan Meng mereka. Yusin menatap Fang Lin sambil setengah tersenyum, dengan sedikit ekspresi geli di matanya, seolah dia menganggap Fang Lin sangat menarik. Yang Xuanfeng merasakan sakit kepala dan diam-diam berkata kepada Fang Lin, kamu harus menahan diri. Tidak ada satupun dari orang-orang ini yang lebih lemah dari Li Guanxin. Fang Lin mengerutkan bibirnya, lihatlah dirimu, wilayah kekuasaanmu lebih tinggi dari wilayah kekuasaanku, tetapi keberanianmu lebih rendah dariku. Sekarang setelah kamu ada di sini, kamu harus menunjukkan sisi dominanmu. Kamu tidak dapat mempermalukan negara Qian. Yang Xuanfeng terdiam. Apakah membual berarti dia memperlihatkan kesombongannya? Mungkin rasanya menyenangkan untuk sementara waktu menyombongkan diri, tetapi ketika hasil yang sebenarnya datang, jika Anda dikalahkan oleh orang lain, semua keangkuhan yang Anda katakan sekarang akan menjadi bahan tertawaan. Master Sekte Han, kapan murid-murid Sekte Zixiamu menjadi begitu percaya diri? Master Sekte Piao Miao, He Qianyan berkata sambil tersenyum, namun kata-katanya seolah mengandung sedikit rasa jijik terhadap Sekte Zixia. Han Loyun berkata dengan tenang, jika tidak ada rasa percaya diri, siapa yang akan datang ke sini? Bukankah Chen Wu dari Sekte Anda memiliki rasa percaya diri? Menanggapi pertanyaan Han Loyun, He Qianyan hanya tertawa dan tidak menjawab. Untuk menjadi begitu sombong, kamu harus memiliki kekuatan yang sesuai. Kalau tidak, seseorang yang hanya bisa bicara besar tidak akan bisa berdiri di sini. Zhao Zhenlong mencibir. Han Loyun melirik Zhao Zhenlong dan berkata, Zhao Zhenlong, saya harap kamu tidak melupakan beberapa hal dari masa lalu. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Zhao Zhenlong sedikit berubah warna dan dia mendengus berat. Fang Lin tahu apa yang dimaksud Han Loyun. Istri Han Loyun, ibu kandung Han Yinyu dan Han Xiaoxing, secara resmi dibasmi oleh keluarga kerajaan negara bagian Yun. Ini adalah perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Pada saat ini, Han Loyun dianggap relatif terkendali karena dia tidak langsung bertarung dengan Zhao Zhenlong. Baiklah, karena hampir semua orang sudah ada di sini, mari kita ikuti konvensinya. Mu Hongchen melangkah maju untuk menenangkan suasana dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Apa yang disebut adat istiadat adalah untuk menyembah roh-roh heroik Sekte Sutian. Bagaimanapun, kompetisi tiga kerajaan diadakan di wilayah orang lain. Walaupun Sekte Sutian telah lenyap dan tak ada lagi yang tersisa, hanya kehancuran dan rerun dewa, namun adat memuja arwah heroik Sekte Sutian tetap dipertahankan. Pada saat itu, di bawah pimpinan para petinggi pasukan masing-masing, semua orang datang ke gerbang gunung Sekte Sutian.
Tempat ini tidak lagi terlihat sebagai gerbang gunung. Hanya sebuah lempengan batu pecah besar yang masih berdiri di hutan belantara. Prasasti batu itu penuh dengan bekas luka, dan yang dapat terlihat hanyalah bekas pedang. Pada prasasti batu itu terukir dua karakter kuno dan lapuk sutian. Yang disebut pemujaan roh kepahlawanan adalah menyembah prasasti batu ini, karena prasasti batu ini merupakan satu-satunya benda yang relatif lengkap yang tersisa di Sekte Sutian. Meski pemujaan itu hanya sekadar upacara, namun para tokoh penting itu tetap bersikap khidmat dan tidak menganggapnya remeh hanya karena itu adalah sebuah upacara. Fang Lin menatap pecahan tablet batu yang diukir dengan kata-kata Sutian dan sepertinya memiliki beberapa perasaan di dalam hatinya. Dia teringat pada istana Dan Seng, yang juga merupakan sekte kuno dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang lalu. Sudah lama menghilang. Dia tidak tahu apakah masih ada yang tersisa dari istana Dan Seng sekarang. Setelah menyembah prasasti batu, semua orang kembali ke alun-alun di puncak gunung. Para pendekar tiga kerajaan yang datang menyaksikan pertempuran juga berkumpul di sini, menunggu kompetisi tiga kerajaan dimulai. Kudengar hanya ada dua di negeri Qian. Sepertinya Fang Lin juga ada di antara mereka. Bukankah ini omong kosong? Siapa yang tahu? Yang disebut kompetisi tiga kerajaan pada hakikat adalah kompetisi antara 9 orang jenius dari tiga kerajaan. Tidak ada aturan dan lawan manapun dapat dipilih. Pada saat ini, seorang pria dari negeri Yun berdiri. Chen Wu dari negara bagian Yun menantang Fang Lin. Chen Wu dari negeri Yun menantang Fang Lin. Huang Haoshan dari negara Meng menantang Fang Lin. Meng Langtian dari negara bagian Meng menantang Fang Lin. Negeri Yun Zhao Senji, tantang Fang Lin. Fang Lin menatap keempat orang itu dengan takjub dan merasa sangat sedih. Semua orang yang hadir juga terkejut. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa kompetisi tiga kerajaan akan begitu populer sejak awal. Sebenarnya ada 4 jenius muda yang ingin menantang Fang Lin pada saat yang sama. Kemalangan macam apa yang menimpa Fang Lin? Fang Lin nyengir, untuk apa ini? Apakah menurutmu aku buah kesemek yang lemah lembut dan ingin menggangguku? Satu saja boleh, dua juga boleh, tapi sekarang tiba-tiba muncul 4 orang, apa yang coba kalian lakukan? Titik. Mereka berempat hanya saling memandang. Tak seorang pun berbicara, dan tak seorang pun mengundurkan diri. Mereka semua ingin menjadi yang pertama melawan Fang Lin. Tepatnya, mereka semua ingin menggunakan Fang Lin untuk membangun otoritas mereka. Di mata mereka berempat, Fang Lin memang lawan yang paling mudah dihadapi. Menggunakan Fang Lin untuk berlatih terlebih dahulu dan membangun otoritas mereka pada saat yang sama adalah pilihan terbaik. Hal ini menyebabkan situasi saat ini, di mana mereka berempat menolak untuk menyerah satu sama lain dan semua ingin menjadi yang pertama menantang Fang Lin. Fang Lin merentangkan tangannya dan menatap keempat orang itu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kalian berempat ingin melawanku, apa yang harus kulakukan? Apakah kalian ingin aku menghadapi kalian berempat secara bersamaan? Sudut mulut semua orang berkedut. Pada saat ini, kamu, Fang Lin, masih berani berbicara omong kosong. Jangankan 4 orang, salah satu saja di antara mereka bisa menghajarmu sampai babak belur. Jika mereka berempat bersatu, mereka bisa mengalahkanmu, Fang Lin, sampai tak ada sedikit pun jejakmu yang tersisa. Para petinggi tiga kerajaan tetap diam, membiarkan mereka memutuskan sendiri siapa yang akan menjadi orang pertama yang melawan Fang Lin. Fang Lin menyentuh dagunya dan tiba-tiba berkata, bagaimana kalau begini, kalian berempat bertarung duluan, dan siapapun yang menang boleh menantangku. Mendengar ini, tidak hanya Zhao Senji, Chen Wu dan 3 orang lainnya memutar mata mereka, tetapi semua orang yang hadir, termasuk para prajurit tiga kerajaan yang menyaksikan pertempuran, tidak bisa berkata apa-apa. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda ingin membiarkan mereka berempat bertarung terlebih dahulu untuk menentukan pemenangnya sebelum mereka melawan Anda? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, bukan? Lagi pula, mengapa mereka berempat memulai perkelahian tanpa alasan? Bukankah ini membuang-buang energi Anda? Akan tetapi, keempatnya tidak mau mengalah satu sama lain, dan tidak ada seorang pun yang mau mengalah. Mereka semua menganggap Fang Lin sebagai sepotong daging gemuk yang lesat. Fang Lin tidak berdaya, mendesah, dan menutup matanya. Karena kalian semua bersikeras menantangku, aku akan dengan berat hati memilih salah satu dari kalian. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian keberatan? Kata Fang Lin. Mendengar ini, mereka berempat saling memandang, dan Zhao Senji berkata, oke. 3 lainnya pun mengangguk tanpa ada yang keberatan. Pada saat ini, mereka semua berharap Fang Lin akan memilih mereka. Adegannya menjadi sedikit aneh. Zhao Senji, Chen Wu, Meng Langtian dan Huang Haoshan berdiri berbaris, membiarkan Fang Lin memilih lawannya. Adapun Liu Wuyin dari negara bagian Yun dan Yu Xin dari negara bagian Meng,
kedua wanita ini tidak berniat mengambil tindakan apapun dan tampaknya ingin menunggu dan melihat terlebih dahulu. Fang Lin mengerutkan kening dan menatap Zhao Senji dan 3 orang lainnya. Adegan ini membuat banyak orang teringat pada pilihan selir sang kaisar. Segera, pandangan Fang Lin tertuju pada Zhao Senji. Fang Lin ini ingin menantang Zhao Senji. Tidak mungkin. Dari sudut pandang manapun, Zhao Senji adalah orang yang paling sulit untuk dihadapi. Mungkinkah Fang Lin begitu sombong hingga dia pikir dia bisa mengalahkan Zhao Senji? Itu agak bodoh. Zhao Senji tersenyum dan hendak berbicara, tetapi Fang Lin tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Meng Langtian. Meng Langtian berkulit perunggu, tinggi dan sangat kuat. Ketika dia melihat Fang Lin menatapnya, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Namun Fang Lin mengalihkan pandangannya lagi dan tertuju pada Huang Haoshan. Mata Huang Haoshan dingin. Dia sudah lama tidak menyukai Fang Lin dan ingin memberi Fang Lin pelajaran berat sekarang juga. Namun, Fang Lin hanya bertahan pada Huang Haoshan sebentar sebelum menyerang Chen Wu lagi. Mereka berempat semuanya memiliki ekspresi jelek. Apakah Fang Lin menggoda mereka? Mereka memeriksa semuanya tetapi tidak membuat keputusan apapun, yang benar-benar membuat mereka berempat marah. Fang Lin, sebaiknya kamu segera mengambil keputusan. Huang Haoshan berkata dengan tatapan buruk. Fang Lin melengkungkan bibirnya karena kamu begitu gelisah, maka aku akan memilihmu. Mendengar ini, Huang Haoshan memandang ketiga orang lainnya dengan bangga, lalu berjalan ke tengah alun-alun dan berdiri di hadapan Fang Lin. Melihat ini, Zhao Senji dan 2 orang lainnya mundur dengan ekspresi enggan di wajah mereka. Mereka sebenarnya telah dirampok kesempatannya oleh orang bernama Huang Haoshan ini. Dia pasti menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kewibawaannya. Di samping Meng Guo, Huang Rulong juga menunjukkan sedikit seringai di wajahnya. Dia telah diam-diam memberi instruksi pada Fang Lin sejak lama untuk memberi pelajaran berat pada Fang Lin, dan sekarang kesempatan itu telah tiba. Anda memiliki visi yang bagus dan telah memilih lawan yang baik untuk diri Anda sendiri. Huang Haoshan berkata dengan nada sinis. Fang Lin tersenyum dan berkata, apakah kamu pikir kamu pasti bisa mengalahkanku? Huang Haoshan mencibir, tidakkah kau pikir kau konyol? Tidak bisakah kau menjadi alkemis yang baik? Mengapa kau harus datang ke sini untuk ikut campur? Ini bukan tempat untuk kalian para alkemis yang lemah. Namun karena kau ada di sini, kau harus siap untuk dipukuli. Saat dia bicara, wajah Huang Haoshan menampakkan ekspresi mengejek yang tak tersamar. Fang Lin menghela napas, meskipun aku tidak punya dendam terhadap keluarga Huangmu, aku tetap sangat kesal karena kamu memandang rendah aku seperti ini. Jadi bagaimana kalau aku memandang rendah dirimu? Huang Haoshan tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba menendang kakinya, dan menyerbu ke arah Fang Lin bagaikan seekor naga yang keluar dari gua. Fang Lin memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Menghadapi Huang Haoshan yang menyerbu, dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu dan hanya melayangkan pukulan. Wah, pukulan Huang Haoshan bertabrakan dengan tinju Fang Lin hampir seketika. Yang mengejutkan semua orang, Huang Haoshan terhuyung mundur beberapa langkah, sementara Fang Lin tidak bergerak sama sekali. Apa? Fang Lin ini sangat kuat. Ada yang salah. Bukankah Fang Lin seorang alkemis? Ada yang aneh. Pasti ada yang aneh. Banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka, terutama mereka yang berasal dari keluarga Huang dari negara Meng, semuanya tampak muram. Huang Rulong relatif tenang. Dia tahu bahwa Huang Haoshan tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan ini. Namun meski begitu, penampilan Fang Lin agak mengejutkan. Apakah orang ini benar-benar seorang alkemis? Mengapa dia begitu tidak normal dalam seni bela diri? Mungkinkah orang ini adalah orang serba bisa yang sangat langka di Danwu sebagaimana disebutkan dalam legenda? Huang Haoshan tidak memperoleh keuntungan apapun dari pukulannya. Sebaliknya, dia terlempar mundur beberapa langkah. Dia tidak bisa menerimanya dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Ya ampun, tinjumu keras sekali. Fang Lin berkata dengan berlebihan. Huang Haoshan sangat marah dan tanpa menahan diri, dia meninju lagi. Pukulan itu mengerahkan seluruh tenaganya dan datang dengan momentum besar, bagaikan 1000 kuda yang berlari kencang. Ayo, Fang Lin berteriak. Dia tidak memilih untuk menghindar tetapi langsung menyerangnya. Di lapangan, Huang Haoshan dan Fang Lin bertarung dengan sengit. Keduanya bertarung dengan cara paling sederhana dan langsung, dengan setiap pukulan mengenai daging. Bahasa Indonesia. Setiap benturan pukulan bagaikan benturan 2 batu besar, menimbulkan suara yang tumpul. Saat energi internal melonjak, seluruh alun-alun tampak bergetar. Banyak prajurit yang datang menyaksikan pertarungan untuk pertama kalinya merasa ketakutan. Mereka memang merupakan talenta-talenta muda terbaik dari 3 kerajaan, dan pertarungannya sangat mengerikan. Huang Haoshan menjadi semakin takut seiring berjalannya pertarungan. Dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya, tetapi masih tidak dapat menekan Fang Lin.
Kekuatan lawan jauh melampaui imajinasinya. Yang lainnya juga tampak sedikit serius. Misalnya, Zhao Shenji, Chen Wu, dan Meng Langtian ingin menjadi orang pertama yang melawan Fang Lin, karena yakin bahwa Fang Lin merupakan target yang mudah untuk dihadapi. Sekarang tampaknya Fang Lin tidak lemah sama sekali. Dia mampu melawan Huang Haoshan secara langsung sampai pada taraf seperti ini, sungguh di luar dugaan. Tahukah kamu, meski mereka bertiga berhadapan dengan Huang Haoshan, tak bisa dipungkiri kalau mereka bisa mendapat banyak keuntungan. Paling-paling mereka hanya seperti Fang Lin. Orang yang paling marah saat ini seharusnya Huang Rulong, kepala keluarga Huang. Dia tidak menyangka Fang Lin begitu kuat dan mampu bertarung sampai sejauh ini dengan Huang Haoshan, bakat muda terbaik di keluarganya. Ini benar-benar berbeda dari harapannya. Ledakan. Pukulan lain, Huang Haoshan mundur, dan Fang Lin juga mundur 3 langkah, tetapi dia tetap tenang dan kalem, sama sekali tidak panik. Wajah Huang Haoshan tampak sedikit jelek. Meskipun dia tidak dirugikan, sungguh sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa dia berakhir dalam hubungan dengan seseorang yang selalu dipandang rendah olehnya. Aku tidak menyangka bahwa sebagai seorang alkemis, kau begitu kuat. Aku benar-benar meremehkanmu. Huang Haoshan berkata dengan nada agak muram. Fang Lin tersenyum tipis. Sudahlah, jangan katakan hal-hal yang tidak berguna. Huang Haoshan mendengus dingin. Menurutnya, sikap Fang Lin sangat arogan, jadi dia langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Huang Haoshan melancarkan pukulan lain, namun pukulan ini benar-benar berbeda. Tampaknya ada gelombang darah dan energi yang mengalir di atas kepalan tangan itu. Ketika pukulan itu dilayangkan, tampaknya tidak ada tempat untuk bersembunyi di seluruh alun-alun. Menarik, Fang Lin menunjukkan sedikit keterkejutan dan bergumam pada dirinya sendiri. Terima pukulanku. Huang Haoshan meraung, dan tinjunya yang sangat kuat menghantam Fang Lin, seolah ingin menghancurkan Fang Lin berkeping-keping dengan pukulan ini. Ini adalah tinju pengguncang langit milik keluarga Huang dari Mengguo. Seni bela diri yang hebat. Begitu dahsyat dan kuat. Jika Fang Lin tidak bisa menahannya, dia pasti akan kalah. Menghadapi pukulan kuat Huang Haoshan, Fang Lin tidak berani ceroboh. Kekuatan pukulan ini memang luar biasa. Angin kencang dari pukulan itu saja sudah membuat pipinya sakit. Pada saat itu, Fang Lin mengaktifkan kekuatan Breaking Mountain, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura menyeramkan, seolah-olah bayangan Breaking Mountain muncul di belakang Fang Lin. Seni bela diri macam apa ini? Aura ibel yang begitu kuat. Mungkinkah Fang Lin adalah binatang ibel yang menyamar? Bodoh. Dia pasti telah memurnikan darah monster. Benar sekali, dan kelihatannya monster itu sangat kuat. Huang Haoshan tidak bereaksi sama sekali saat melihat Fang Lin seperti ini, dan tinju pengguncang surga masih melesat ke arahnya tanpa halangan. Fang Lin menyeringai dan turut melancarkan pukulan. Dilihat dari sudut pandang manapun, pukulannya tampak sangat lemah dan tidak sebanding dengan tinju pengguncang surga milik keluarga Huang. Huang Haoshan tertawa muram. Dia sangat familiar dengan jurus tinju pengguncang surga milik keluarganya, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengambilnya dengan mudah. Jika Fang Lin begitu sombong, lengannya pasti dalam bahaya. Tepat ketika semua orang mengira Fang Lin akan menderita kekalahan besar, kedua tinju pria itu bertabrakan dengan suara keras. Tetapi di saat berikutnya, ekspresi semua orang membeku, terutama orang-orang dari negara bagian Meng. Mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dan beberapa mengucek mata, bertanya-tanya apakah mereka terpesona. Fang Lin tetap teguh seperti gunung dan tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Huang Haoshan malah berteriak, lengannya terpelintir aneh, dan dia terlempar mundur. Berdebar, Huang Haoshan terjatuh ke tanah, wajahnya pucat, menutupi lengan kanannya, matanya penuh kebencian dan keterkejutan. Fang Lin tersenyum tipis sepertinya aku menang. Huang Haoshan segera berdiri dan menatap Fang Lin ini belum berakhir, aku bisa mengalahkanmu dengan satu tangan. Fang Lin mengerutkan bibirnya ketika kedua tanganmu masih utuh, kau bukanlah tandinganku. Sekarang setelah salah satu tanganmu patah, kau masih ingin bertarung denganku. Tidakkah kau menginginkan tangan yang satunya juga? Anda, wajah Huang Haoshan tampak sangat jelek, dan dia hampir menjadi gila. Ia tak habis pikir mengapa jurus tinju pengguncang langit yang sudah dikerahkannya dengan sekuat tenaga, tidak memberikan pengaruh sama sekali, ia malah terguncang hingga lengannya patah. Bukan saja dia yang bingung, tetapi semua orang yang hadir juga sangat terkejut. Hanya orang-orang dari negeri Qian yang bersorak. Hanya Fang Lin yang tahu bahwa dia baru saja menggunakan kekuatan sihir bawaan Po Yue untuk melakukan serangan balik dan memantulkan kembali tinju pengguncang langit milik Huang Haoshan. Jadi, lengan Huang Haoshan patah karena kekuatannya sendiri, dan Fang Lin hanya berperan sebagai makblang. Haoshan, mundur. Huang Rulong berbicara dengan muram, memarahi Huang Haoshan. Walaupun Huang Rulong juga tidak mau,
Huang Haoshan mengalami patah lengan dan tidak dapat menandingi Fang Lin sama sekali, dan dia tidak dapat bertarung dengan siapapun sejak saat itu. Hati Huang Haoshan dipenuhi dengan kebencian dan kengganan. Ia masih mempunyai banyak trik dalam lengan bajunya dan bahkan mengira ia pasti menang, tetapi ia tidak pernah menduga situasinya akan seperti ini. Brengsek, Huang Haoshan akhirnya mundur ke pihak rakyat kerajaan Meng. Dengan cara ini, Fang Lin dapat dianggap telah memenangkan pertempuran, menunjukkan kekuatan yang sangat menakjubkan, dan mengejutkan mereka yang awalnya mengira Fang Lin adalah buah kesemek yang lembut. Namun, banyak orang masih bertanya-tanya bagaimana Fang Lin berhasil mematahkan lengan Huang Haoshan hanya dengan satu pukulan. Mungkinkah Fang Lin menyembunyikan kekuatannya dan kekuatan aslinya jauh lebih kuat daripada Huang Haoshan? Bukan hanya satu atau dua, tetapi banyak orang yang berspekulasi seperti ini. Lagi pula, pemandangan tadi sungguh aneh. Fang Lin bertepuk tangan, menatap orang lain dari negara Yun dan Meng, dan berkata sambil tersenyum apakah ada orang lain yang datang. Tak seorang pun bicara, tak seorang pun menanggapi. Bahkan seorang jenius yang percaya diri seperti Zhao Senji merasa sedikit bingung. Bukan karena mereka takut pada Fang Lin, tetapi cara Fang Lin mengalahkan Huang Haoshan terlalu aneh. Mereka tidak yakin mampu mengatasinya. Karena takut dalam hati mereka, mereka tidak berencana untuk melawan Fang Lin lagi dan ingin menunggu dan melihat. Fang Lin melihat sekeliling, melirik Zhao Senji, Chen Wu dan yang lainnya satu persatu, tetapi mereka semua tetap diam. Fang Lin mendesah betapa sepinya menjadi tak terkalahkan, betapa hampanya menjadi tak terkalahkan. Haha, kamu mengaku tak terkalahkan, kalau begitu biar aku tunjukkan apa yang bisa kulakukan untukmu. Pada saat ini, seseorang akhirnya keluar. Ketika semua orang memperhatikan dengan ama, mereka mendapati bahwa itu adalah Yu Xin, jenius teratas dari Sekte Suanyin. Yu Xin terlihat dengan senyum menawan, bergerak ringan dengan langkah teratai, dan berjalan ke sisi berlawanan dari Fang Lin dengan sosok yang bergoyang, sekitar 10 langkah darinya. Banyak orang terkejut. Yu Xin sebenarnya ingin bertarung dengan Fang Lin. Mungkinkah wanita ini telah mengetahui rencana Fang Lin? Apakah kamu yakin bisa mengalahkan Fang Lin? Gurumu, apakah Anda yakin dengan murid Anda? Huang Rulong bertanya pada Mu Hongchen. Mu Hongchen tersenyum tipis karena Yu Xin ingin mengambil tindakan, maka dia secara alami akan memastikannya. Huang Rulong mengerutkan kening saat mendengar ini. Pada saat ini, Fang Lin tengah menatap Yu Xin, dan Yu Xin pun tengah menatap Fang Lin. Kita harus mengakui bahwa Yu Xin memang cantik. Dia baru berusia 20-an, tetapi dia sudah memiliki pesona wanita dewasa. Ditambah lagi dengan pakaiannya yang terbuka dan sikapnya yang menggoda dalam setiap gerakannya, dia sangat mematikan bagi para pria muda. Titik. Di antara 10 pria, diperkirakan 9 di antaranya akan merasa sulit untuk tetap tenang di depan Yu Xin, dan satu sisanya mungkin tipe yang tidak tertarik pada wanita. Fang Lin bersikap sangat santai, matanya melirik Yu Xin dengan seenaknya, sama sekali mengabaikan tatapan menghina dari orang lain. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Yu Xin berkata sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak keberatan dengan tatapan Fang Lin yang sedikit provokatif. Sebaliknya, dia berbalik dengan bangga, seolah memamerkan sosoknya yang membanggakan. Fang Lin mengangguk berulang kali lumayan, aku sungguh-sungguh ingin menggendongmu kembali untuk menjadi istriku. Mendengar ini, Yu Xin terkekeh, dan yang lainnya memutar mata mereka. Aku tidak menyangka kau begitu berani. Kau benar-benar ingin aku menjadi istrimu. Yu Xin berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak memperdulikan kata-kata Fang Lin yang sedikit remeh. Fang Lin tampak bingung apakah itu tidak mungkin. Yu Xin menjilat bibir merahnya yang menawan asalkan kau bisa mengalahkanku, apa salahnya aku pergi bersamamu. Benar-benar, mendengar ini, Fang Lin menunjukkan ekspresi penuh minat. Tentu saja itu benar, Yu Xin berkata menggoda, membuat banyak pria yang hadir merasakan jantung mereka berdebar kencang. Namun, beberapa orang memandang Fang Lin dengan dingin, diam-diam meremehkan dan menggelengkan kepala. Anak ini masih terlalu muda. Dia terpesona oleh Yu Xin hanya dengan beberapa kata. Dia tidak menyadari bahwa dia telah jatuh dalam pesona Yu Xin dan masih berpuas diri. Tampaknya dia masih muda dan karakternya belum cukup baik. Di pihak kerajaan Qian, Yang Jianya sedikit mengernyit dan berkata kepada Han Loyun Fang Lin tampaknya telah jatuh di bawah pengaruh Yu Xin. Saya khawatir itu tidak baik. Han Loyun menggelengkan kepalanya tidak apa-apa, mantra sihir biasa tidak akan berpengaruh apapun padanya. Yang Jianya sedikit terkejut bahwa Han Loyun begitu percaya pada Fang Lin. Tetapi sekarang Fang Lin jelas-jelas terkena sihir, jadi mengapa dia berkata tidak ada pengaruhnya? Ayo, taklukkan aku, dan aku akan menjadi milikmu, kata Yu Xin. Tiba-tiba dia menjadi lebih menawan. Bahkan orang-orang di luar lapangan pun tak dapat mengendalikan diri dan merasa gelisah.
Wajah Fang Lin memerah dan dia tampak sangat bersemangat. Tampaknya hanya ada Yusin di matanya, dan tidak ada orang lain. Yusin ini memang pantas menjadi murid langsung mastermu. Sungguh pesona yang luar biasa yang dimilikinya. Fang Lin telah terpesona olehnya. Meng Long, Kaisar Kerajaan Meng, berseru kagum, menatap Mu Hongchen dengan sedikit keserakahan di matanya. Mu Hongchen tahu bahwa Meng Long selalu ingin terlibat dengannya, tetapi sebagai pemimpin Sekte Suanyin dan orang penting di 3 kerajaan bawah, tentu saja mustahil baginya untuk menjadi kekasih eksklusifnya. Melihat Mu Hongchen mengabaikannya, Meng Long merasa sedikit malu, tetapi perhatiannya segera tertarik oleh situasi di lapangan. Fang Lin tampaknya dirasuki setan. Dia bergegas menuju Yusin dengan tatapan bingung di matanya, seolah-olah dia terjebak dalam ilusi dan tidak bisa melepaskan diri. Ada sedikit rasa jijik di bibir Yusin. Menurutnya, meskipun kemenangan Fang Lin atas Huang Haoshan sungguh menakjubkan, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang anak muda. Dengan pesonanya, dia pasti bisa menaklukkannya. Tentu saja, seni pesona bukanlah satu-satunya kekuatan Yusin, tetapi ketika berhadapan dengan pria, seni pesona seringkali sangat efektif dan tidak memerlukan usaha apapun. Pada saat ini, Fang Lin bergegas menuju Yusin, tubuhnya penuh dengan cacat, dapat dikatakan dia benar-benar tidak teanisir. Yusin mengulurkan tangan, mencoba menangkap Fang Lin dan memaksanya mengakui kekalahan. Tepat ketika Fang Lin hanya berjarak 1 langkah dari Yusin, ekspresi Yusin tiba-tiba berubah drastis. Dia melihat tidak ada kebingungan di mata Fang Lin, tetapi tatapannya sangat jernih dan sangat acuh tak acuh. Itu cuma tipuan kecil, tidak pantas untuk dipertunjukkan di aula bangsawan. Fang Lin mencibir dan tiba-tiba meraih pergelangan tangan Yusin yang baru saja diulurkan. Meskipun kulit Yusin terasa baik, Fang Lin tidak peduli sama sekali. Setelah mencengkeram pergelangan tangannya, dia menggunakan kekuatan kasar untuk mengangkatnya dan hendak membantingnya ke tanah. Semua orang berseru karena terkejut. Bagaimana mungkin Fang Lin yang tadi menampakkan raut wajah penuh nafsu, tiba-tiba berubah menjadi begitu kejam dan tak berperasaan? Apakah kau benar-benar akan mengambil wanita cantik yang lembut itu dan memukulnya? Apakah masih ada rasa kemanusiaan yang tersisa? Pada saat ini, lebih dari 1 orang ingin bergegas untuk menghentikan Fang Lin. Bahkan jika orang lain tidak memiliki dorongan ini, mereka diam-diam mengutuk Fang Lin dalam hati mereka karena tidak bersikap lembut terhadap wanita. Baguslah kalau kamu begitu tegas dalam menghadapi laki-laki, tapi bagaimana mungkin kamu berani menyentuh wanita yang begitu cantik? Tidak apa-apa jika hanya melakukannya, tetapi perlukah bersikap sekejam itu? Bagaimana kalau kau mengayunkannya dan memukulnya, lalu wajahku rusak? Yusin menjerit kaget, lalu dengan mudah melepaskan diri dari ikatan Fang Lin dan mendarat dengan ringan di tanah. Fang Lin sedikit mengernyit. Dia jelas-jelas baru saja mencengkeram pergelangan tangannya, tetapi dalam sepersekian detik, wanita ini berhasil melepaskan diri. Jelaslah bahwa dia sangat kuat. Cek, bagaimana mungkin aku bertemu dengan pria bau sepertimu yang tidak tahu bagaimana menghargai wanita? Kau memperlakukanku seperti ini, kau membuatku sangat sedih. Wajah Yusin penuh dengan kebencian, dan dia berkata kepada Fang Lin dengan suara lembut. Fang Lin melengkungkan bibirnya, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Singkirkan semua tipu dayamu. Itu hanya jimat. Mungkin itu berhasil pada orang biasa, tapi konyol jika menggunakannya padaku. Aku selalu tertarik pada wanita. Aku tidak peduli dengan bersikap lembut dan perhatian pada wanita. Mendengar ini, Yusin sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Bagaimana dia bisa bertemu monster seperti itu? Ini sungguh tidak masuk akal. Fang Lin memasang ekspresi dingin di wajahnya dan bergegas menuju Yusin lagi. Kali ini dia tidak penuh dengan kekurangan seperti sebelumnya, tetapi setenang batu, tidak memberi Yusin kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Yusin melangkah mundur, cahaya redup melintas di matanya, dan sosoknya berubah menjadi bayangan anggun, tiba-tiba muncul di belakang Fang Lin. Kamu terlalu lambat. Yusin tersenyum tipis, tetapi ada sedikit kesan dingin dalam senyumnya. 460.